Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbak Sasmita. Weton Wage. Dengarkan baik-baik. Ada satu waktu dalam perputaran tahun Jawa, saat naga tahun berada di arah selatan. Banyak orang menganggap sepele. Padahal pada saat inilah, jalan rezeki bisa terbuka lebar, atau justru tertutup rapat selamanya. Jika Anda lahir weton Wage, dan masih melakukan hal ini tanpa sadar, maka jangan heran jika hidup terasa berat, rezeki seret, padahal kerja sudah banting tulang. Apa larangan itu? Dan mengapa leluhur begitu keras memperingatkannya? Simak sampai akhir. Karena di bagian penutup, ada nasihat pamungkas agar hidup tetap makmur dan tentram. Weton Wage dikenal sebagai weton yang tenang kuat batin dan tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Orang yang lahir pada hari Wage biasanya memiliki pembawaan kalem, tidak suka pamer namun menyimpan keteguhan yang luar biasa di dalam dirinya. Mereka seperti air yang tampak diam di permukaan tetapi dalam dan penuh kekuatan di dasar. Dalam perhitungan primbon Jawa, Wage melambangkan timbangan hidup. Artinya hidup orang Wage hampir selalu berhubungan dengan keseimbangan. Jika ia mampu menjaga sikap, menjaga ucapan, dan menjaga niat, maka hidupnya akan mengalir stabil. Namun jika ia mulai condong pada keserakahan emosi atau keras kepala, maka ketidakseimbangan itu akan langsung terasa dampaknya. Orang Wage seringkali diberi ujian bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk menguatkan. Rezekinya jarang datang secara tiba-tiba meledak, melainkan tumbuh perlahan namun pasti. Itulah sebabnya weton Wage harus sabar dan tidak mudah membandingkan hidupnya dengan orang lain. Kepekaan batin adalah anugerah terbesar bagi weton ini. Ia bisa merasakan firasat, menangkap tanda-tanda sebelum kejadian besar datang. Tetapi sayangnya jika terlalu sering mengabaikan suara hati, maka kelebihan itu bisa tumpul. Karena itulah memahami arah energi waktu seperti posisi naga tahun menjadi sangat penting bagi weton Wage. Sebab ketika keseimbangan terganggu, yang pertama kali terdampak adalah ketentraman batin, lalu disusul oleh rezeki dan hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Kepekaan batin yang dimiliki weton Wage inilah yang membuatnya tidak bisa dipisahkan dari pergerakan energi waktu. Setelah memahami bahwa hidup Wage sangat bergantung pada keseimbangan, maka langkah berikutnya adalah memahami bagaimana arah dan tahun membawa pengaruh besar dalam perjalanan hidupnya. Dalam hitungan Jawa dikenal istilah naga tahun. Ini bukan sekadar mitos atau dongeng leluhur, melainkan simbol pergerakan energi besar yang mengitari kehidupan manusia sepanjang tahun. Setiap tahun naga tahun menempati arah tertentu, bisa di timur, barat, utara, atau selatan. Di mana posisinya berada, disitulah pusat getaran alam paling kuat terasa. Ketika naga tahun berada di arah selatan, energi yang muncul adalah energi panas. Selatan dalam falsafah Jawa sering dikaitkan dengan unsur api, keberanian, ambisi, dan juga gejolak emosi. Energi ini sebenarnya tidak buruk. Justru bisa menjadi dorongan besar untuk kemajuan, keberanian mengambil keputusan, dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Namun jika tidak diimbangi dengan pengendalian diri,
ia bisa berubah menjadi bara yang membakar perlahan. Bagi weton wage yang dasarnya adalah keseimbangan, posisi naga tahun di selatan menjadi ujian tersendiri. Jika batin sedang kuat dan sikap tetap terjaga, maka energi selatan bisa menjadi tenaga pendorong rezeki. Tetapi jika hati sedang goyah mudah tersinggung atau dikuasai amarah, maka energi panas itu seperti menyulut api dalam sekam. Itulah sebabnya orang-orang tua dahulu selalu mengingatkan agar membaca arah sebelum melangkah. Bukan untuk menakuti tetapi agar manusia selaras dengan alam. Karena ketika selaras, rezeki terasa ringan. Namun ketika melawan arus energi yang sedang kuat, kehidupan bisa terasa berat tanpa sebab yang jelas. Ketika energi selatan sedang menguat, disitulah letak ujian sebenarnya bagi weton wage. Energi panas yang membawa keberanian dan ambisi bisa berubah menjadi ledakan emosi jika tidak dijaga dengan kesadaran. Maka pada masa seperti ini ada laku-laku yang sebaiknya dihindari agar keseimbangan tetap terpelihara. Yang pertama dan paling utama adalah menuruti amarah. Weton wage memang dikenal sabar tetapi sekali tersulut, ucapannya bisa tajam dan sulit ditarik kembali. Saat naga tahun berada di selatan, pertengkaran kecil bisa membesar, salah paham bisa berlarut-larut, bahkan hubungan baik yang sudah lama terjalin bisa retak hanya karena satu kalimat yang tak terjaga. Inilah yang harus diwaspadai. Selain itu, hindari mengambil keputusan besar dalam keadaan emosi. Membuka usaha baru karena gengsi, meminjam uang karena tergoda cepat kaya, atau memutuskan hubungan kerja karena tersinggung sesaat, semua itu bisa berdampak panjang. Energi selatan mendorong keberanian, tetapi tanpa perhitungan matang keberanian itu berubah menjadi kecerobohan. Ada pula satu hal yang sering dianggap sepele, meremehkan nasihat orang tua atau orang yang lebih bijak. Pada masa energi panas seperti ini, ego mudah meninggi. Merasa paling benar, merasa paling tahu. Padahal justru disitulah pintu kesialan perlahan terbuka. Bukan berarti weton wage harus takut melangkah. Justru sebaliknya, ia harus melangkah dengan lebih sadar. Menjaga tutur kata, menahan diri untuk tidak terpancing dan mengutamakan kepala dingin daripada perasaan sesaat. Karena jika laku ini dijaga, energi selatan yang panas bisa berubah menjadi tenaga besar yang mendorong kemakmuran, bukan malah mengikis rezeki sedikit demi sedikit. Namun jika peringatan itu diabaikan, dampaknya seringkali tidak langsung terasa, seperti petir yang menyambar. Ia datang perlahan, halus, seolah hanya kebetulan-kebetulan kecil yang tidak saling berkaitan. Padahal sesungguhnya itulah tanda bahwa keseimbangan mulai bergeser. Awalnya mungkin hanya perasaan mudah lelah tanpa sebab jelas. Tidur cukup tetapi bangun terasa berat. Pikiran sering gelisah, sulit fokus, dan hati seperti tidak pernah benar-benar tenang. Weton wage yang biasanya peka dan tenang bisa berubah menjadi lebih sensitif, mudah curiga, bahkan merasa seakan tidak dihargai oleh orang sekitar. Dalam urusan rezeki tandanya pun samar. Uang memang tetap masuk, pekerjaan tetap berjalan, tetapi terasa lebih cepat habis. Ada saja kebutuhan mendadak,
Barang rusak biaya tak terduga atau peluang yang sudah di depan mata tiba-tiba batal tanpa alasan pasti. Seolah ada kebocoran halus dalam aliran rezeki. Hubungan dengan keluarga atau pasangan juga bisa ikut terpengaruh. Percakapan sederhana berubah menjadi perdebatan. Hal kecil yang dulu bisa dimaklumi kini terasa mengganggu. Energi panas dari arah selatan seperti memperbesar api kecil yang sebenarnya bisa dipadamkan sejak awal. Dalam pitutur Jawa kondisi seperti ini bukan disebut kutukan melainkan teguran alam. Alam memberi isyarat agar manusia kembali menata sikap dan menurunkan ego. Karena pada dasarnya weton wage diberi anugerah keseimbangan. Ketika ia keluar dari jalurnya, hidup terasa berat. Tetapi ketika ia kembali pada laku sabar dan sadar diri, perlahan keadaan akan membaik dan aliran rezeki kembali menemukan jalannya. Ketika tanda-tanda ketidakseimbangan mulai terasa, disitulah kesempatan untuk memperbaiki diri sebenarnya terbuka lebar. Bagi weton wage, tidak perlu melakukan ritual yang rumit atau laku yang berat. Yang dibutuhkan justru kembali pada kesederhanaan dan kesadaran diri. Mulailah dari menenangkan batin. Kurangi perdebatan yang tidak perlu, hindari membalas ucapan dengan emosi, dan biasakan menarik napas panjang sebelum berbicara. Sikap sederhana ini terlihat sepele. Tetapi saat energi selatan sedang kuat, menahan satu kalimat kasar bisa menyelamatkan satu hubungan penting dalam hidup. Perbanyak bangun lebih awal, sebelum matahari terbit. Dalam keheningan pagi, energi alam masih bersih dan belum bercampur dengan hiruk-pikuk dunia. Gunakan waktu itu untuk berdoa, memohon perlindungan, dan meminta kelancaran rezeki. Weton wage sangat kuat jika menyelaraskan batinnya dengan doa yang tulus. Selain itu, perhatikan lingkungan rumah. Bersihkan sudut-sudut yang jarang tersentuh, rapikan tempat tidur, dan buang barang-barang rusak yang sudah tidak terpakai. Rumah yang bersih membantu melancarkan aliran energi, sehingga rezeki tidak terasa mampet. Yang tak kalah penting, perbanyak sedekah sesuai kemampuan. Tidak harus besar. Memberi dengan ikhlas, walau sedikit, ibarat membuka pintu kecil agar pintu yang lebih besar ikut terbuka. Energi panas dari arah selatan bisa berubah menjadi kekuatan besar jika diarahkan pada kebaikan. Dengan laku-laku sederhana namun konsisten ini, weton wage tidak hanya terhindar dari dampak buruk, tetapi justru bisa memanen hasil yang lebih stabil, rezeki yang cukup, dan kehidupan yang terasa lebih tenteram. Ketika laku-laku sederhana itu dijalankan dengan konsisten, perlahan batin mulai terasa lebih ringan. Hati yang tadinya gelisah menjadi lebih teduh. Dari sinilah ujangan terakhir untuk weton wage menjadi semakin penting, karena kemakmuran sejati bukan hanya tentang banyaknya harta, tetapi tentang selarasnya jiwa dengan kehendak Gusti. Leluhur Jawa selalu mengajarkan bahwa arah, waktu, dan manusia harus berjalan seiring. Saat naga tahun berada di selatan, itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati. Dihormati dengan cara menjaga sikap, mengendalikan nafsu, dan tidak bertindak sembarangan. Sebab siapapun yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, dialah yang akan dimudahkan dalam menaklukkan keadaan. Weton wage memiliki satu kekuatan yang sering tidak disadari, yaitu daya tahan. Ia mungkin tidak selalu paling cepat meraih hasil, tetapi ia kuat bertahan sampai garis akhir.
Maka jangan iri melihat keberhasilan orang lain yang tampak melesat. Fokuslah pada langkah sendiri. Karena rezeki yang datang perlahan namun stabil justru lebih berkah dan bertahan lama. Percayalah, ketika sikap sudah dijaga dan doa terus dipanjatkan, pertolongan akan datang dari arah yang tak disangka. Bisa lewat pertemuan dengan orang baik, kesempatan kerja yang terbuka, atau usaha yang tiba-tiba menemukan jalan terang. Ingatlah selalu, makmur bukan hanya soal angka, tetapi tentang rasa cukup dan hati yang tenteram. Jika weton wage mampu menjaga keseimbangan saat energi selatan menguat, maka setelah masa itu berlalu, hidup akan terasa lebih lapang, rezeki lebih mengalir, dan langkah ke depan menjadi semakin mantap. Pada akhirnya, semua kembali pada diri kita masing-masing. Weton wage telah diberi tanda, telah diberi kepekaan, dan telah diingatkan melalui pitutur leluhur. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan bijak. Saat naga tahun berada di arah selatan, jangan gegabah, jangan mudah terpancing, dan jangan melawan arus dengan kesombongan. Jaga hati, jaga ucapan, dan jaga niat. Karena dari situlah kemakmuran yang sejati tumbuh perlahan namun pasti. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa menjadi pengingat dan penuntun dalam menjalani kehidupan yang lebih selaras, lebih tenteram, dan lebih berkah. Terima kasih sudah mampir dan menyimak sampai akhir di channel Mbah Sasmita. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, panjang umur, dan hidup yang tentrem lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari pitutur Jawa yang penuh makna. Sampai jumpa di wejangan berikutnya.